Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi, Shalom. Kita patut bersyukur pada pagi ini kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan, sehingga kita bisa membangun ibadah minggu pagi hari ini. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH, dan kita tetap laksanakan secara online di rumah kita masing-masing. Kami percaya ini semua tidak mengurangi kekhususan kita untuk kita sungguh-sungguh beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Tidak ada pengumuman warta yang khusus pagi ini, yang terutama ibadah rutin persekutuan doa dan ibadah berayat akan tetap dilaksanakan secara online sesuai dengan tata ibadah yang nanti akan dibagikan melalui grup WA. Demikian Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah pagi ini, dan untuk itu Bapak Ibu Saudara kami undang untuk berdiri. Kita akan awali dengan kita memujikan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26, kita pujikan bait yang pertama. Selamat pagi saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam keadaan sehat, selalu bersukacita dan tetap semangat di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Marilah sekarang sukacita kita pada pagi hari ini kita bangun, kita nyatakan pengakuan di dalam penyertaan dan kuasa Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Sidang jemaat, pertolongan kita hanyalah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Dia sungguh-sungguh tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan segala karya tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita lakukan sebanyak 2 kali Kidung Pasamuan Jawi nomor 38. Puji
disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang terkasih, mendasari sukacita persekutuan kita saat ini, sejenak marilah kita perhatikan bagian dari kesaksian Amsal pasal 16. Amsal 16 ayat 32 yang demikian, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku sekalian, sungguh indah cermin yang disuguhkan kepada saya dan panjenengan sekalian pada pagi hari ini, dan biarlah itu sungguh-sungguh menjadi dasar di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Namun juga patut cermin yang baru saja kita dengar, kita terima dari kesaksian tadi, kita renungkan, kita perhatikan lebih lanjut berkait dengan keberadaan dan kehidupan yang selama ini kita alami. Artinya, saya dan panjenengan sekalian masih tetap bahkan senantiasa dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pemeriksaan, introspeksi pada diri kita masing-masing tentang yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, bersama dengan segenap umat-Mu, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Triorejo, kami menghampiri Tuhan melalui persekutuan yang kami bangun di dalam kebaktian Minggu pagi hari ini. Ya Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan senantiasa berada di dekat kami. Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kami. Hingga apapun yang kami dapatkan dari semua bagian kehidupan, berkat yang Tuhan percayakan, kami Tuhan mampukan mengelolanya dengan baik. Kami yakin bahwa semuanya itu Tuhan berkenan menerimanya, dan biarlah itu menjadi sukacita khusus bagi kami, terlebih bagi kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, kami pun menyadari keterbatasan yang ada pada kami, bahkan yang kami nampakkan di dalam kehidupan selama ini. Bahwa kami ternyata masih lebih sering mengedepankan manusiawi kami. Kami lebih sering tidak cukup memperhatikan yang Tuhan ajarkan dan kehendaki. Tuhan, anugerah-Mu yang indah, pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami melalui pengorbanan Sang Kristus, sungguh membuat mata, hati, dan pikiran kami menjadi terbuka, menjadi terbelalak, hingga kami pun menyadari bahwa anugerah pengampunan Tuhan itu tidak boleh kami hentikan untuk diri pribadi kami. Kami harus meneruskannya, mempersaksikannya, membagikannya kepada siapapun sesama kami. Kami mau saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan,
Kami silakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan persekutuan kami ini. Silakan Tuhan menguasai kami, hingga akhir kebaktian ini kami tetap berada di dalam kasih setia Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, berbahagialah setiap orang yang sungguh-sungguh mau secara tulus menyatakan keberadaan dan totalitas hidup di dalam kuasa Tuhan Allah. Rasul Yohanes menyampaikan berita yang sungguh indah demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Senada dengan itu, tepatlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Marilah kita sambut nasihat ini dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Pasamuan Jawi nomor 52, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah pada pagi hari yang indah ini, kita akan memperbarui iman kita, dengan bersama-sama kita akan mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara kami undang untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya pelayanan firman, dan pelayanan firman pagi ini yang akan kita kumpuli dan kita renungkan di dalam bagian Alkitab, yaitu Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Sebelum kita membaca bagian dari Alkitab, untuk itu kita minta pertolongan dari Tuhan supaya setiap hati pikiran kita boleh bersama-sama menerima anugerah yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, hanya ungkapan rasa syukur terus kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Terbukti pagi yang indah ini kami masih diberi kekuatan, kemampuan, serta diberi hikmat untuk kami bersekutu di dalam kami membangun ibadah ini. Dan saatnya ya Tuhan, setelah kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami hidup bukan daripada roti saja, tetapi kami hidup oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami ada di dalam firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, hanya kekuatan, hanya hikmat yang datangnya dari Tuhan Yesus untuk memberikan kekuatan kepada pendeta Puji Sugiarto yang sudah Engkau percaya ya Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan sudah Engkau percaya ya Tuhan, dan Engkau berikan kekuatan. Tanpa anugerah, tanpa kekuatan yang dari Tuhan, kami yakin kami tidak mampu. Untuk ya Tuhan, kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan Yesus. Pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk melakukan itu, mendengar dan lebih lagi ya Tuhan, melakukan apa yang terjadi. Terima kasih ya Allahku, biarlah anugerah-Mu pagi ini kami terima melalui penyataan firman-Mu yang disampaikan oleh pendeta Puji Sugiarto. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus, yang dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Bagian dari Alkitab yang akan kita renungkan sekali lagi ada di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai 28. Demikian perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya.
Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian firman Tuhan yang barusan kita sama-sama membaca. Dan itu kita sambut dengan kita memuji Kidung Pasaman Jawi 200 ayat yang pertama. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sekali lagi saya berharap bahkan yakin panjenengan semua senantiasa dianugerahi kekuatan, kesehatan, semangat yang orang Jawa bilang makantar-kantar, semangat yang menyala-nyala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats pembimbing renungan saya ulang pembacaannya dari bagian ayat 28 Matius 15 tadi. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Saudara-saudara, kalau kita mengingat-ingat dalam bermacam peristiwa hidup yang kita dapati selama ini, mungkin kita mengingat atau bahkan hafal adanya beberapa bahkan banyak kata mutiara atau kalimat-kalimat bijak yang biasanya kata mutiara atau kalimat bijak itu diucapkan oleh orang untuk membangun semangat hidup, entah itu untuk dirinya sendiri, entah itu untuk
yang lain, untuk orang lain. Namun yang pasti bahwa kata mutiara atau kalimat bijak yang diucapkannya, yang diingatnya, dimaksud agar orang yang mendengar dapat merenungkan lebih lanjut dan ia tidak menjadi berputus asa, khususnya ketika sedang atau harus menghadapi persoalan. Misalnya saudara-saudara, ada kalimat bijak yang demikian: sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menyelesaikan masalah merupakan langkah pendewasaan diri. Ada lagi, orang yang sabar dan ikhlas akan menelusuri setiap relung masalah untuk mencari segala bentuk hikmah sebagai bahan refleksi dan evaluasi diri. Ada juga bahkan juga banyak kata-kata bijak, kata mutiara yang ada di dalam kehidupan orang-orang Jawa. Di antaranya, bagi mereka memiliki keyakinan atau paling tidak harapan, wong sabar iku luhur wekasane. Wong sabar iku luhur wekasane. Atau dalam kalimat yang lain, urip iku terus melaku bebarengan karo wektu sing bisa nggawa lakumu supaya apik nasibmu. Kira-kira terjemahan bebasnya begini: hidup itu terus berjalan seiring dengan waktu, karena itu kendalikanlah tingkah lakumu, kuasailah tingkah lakumu agar baik hidupmu, agar baik nasibmu. Atau lagi, sabar iku ingaran mustikaning laku. Sabar iku ingaran mustikaning laku. Bertingkah laku dengan mengedepankan kesabaran, dengan bersikap sabar, itu ibarat sesuatu yang sangat indah dalam sebuah kehidupan. Saudara-saudara, bagian dari kesaksian Injil Matius mencatat bahwa Yesus sedang menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Itu dilakukannya setelah ia berhadapan dengan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat berkait dengan persoalan-persoalan atau katakanlah kebingungan-kebingungan yang biasanya sangat mungkin kebingungan itu ya karena hanya dibuat-buat oleh kaum ini. Mereka bersoal jawab dengan Yesus, dan Yesus pun selalu dan selalu mengingatkan kepada mereka berkait dengan bagian-bagian yang ada di dalam kitab Taurat. Ada satu hal yang menarik saudara-saudara, dan setidaknya ini kita dapati dalam bagian Injil Markus yang menceritakan hal senada dengan perikop dalam Injil Matius tadi, yaitu tentang maksud penyingkiran, persembunyian yang dilakukan oleh Yesus ke tempat yang sunyi.
Sejatinya tindakan ini dilakukan oleh Yesus karena ia ingin sejenak untuk menjauhi keramaian. Bisa jadi ia ingin mengingat-ingat kembali yang selama ini telah dilakukannya. Ia ingin benar-benar menyerahkan setiap hal, setiap karya yang dia lakukan sungguh-sungguh karena campur tangan bahkan karya Allah Bapanya. Tetapi saudara-saudara, yang terjadi kemudian, apa yang diinginkan oleh Yesus untuk menyendiri di tempat yang sunyi, lagi-lagi tidak bisa dirahasiakan. Pendeknya, kemanapun Yesus pergi, dimanapun Yesus berada, selalu dan selalu diketahui oleh banyak orang. Kemanapun Yesus pergi, dimanapun ia ada, selalu ada yang menguntitnya, selalu ada yang mengikuti, bahkan banyak orang berbondong-bondong ingin selalu dekat dengan Yesus. Dan itu juga yang terjadi ketika ia menyingkir ke Tirus dan Sidon. Ada seorang perempuan Kanaan yang mengetahui keberadaan Yesus di tempat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berikutnya kisah ini menjadi makin menarik karena ternyata perempuan Kanaan yang menjumpai Yesus, bahkan mendekat kepada Yesus, adalah seorang dari golongan non-Yahudi yang pada zaman itu umumnya kalau yang namanya non-Yahudi pasti dia adalah golongan orang kafir. Dan bagi orang-orang Yahudi ketika itu, mereka atau orang-orang yang berasal dari golongan non-Yahudi ini dianggap tidak layak bergaul dengan orang-orang Yahudi. Namun saudara-saudara, iman yang diperoleh dari keberanian dan ketabahan perempuan ini dalam menghadapi tantangan justru mendapatkan pujian dari Yesus, dan akhirnya ia pun mendapatkan yang diinginkannya. Dari bagian sikap hidup yang ditunjukkan oleh perempuan Kanaan ini mengingatkan kepada saya dan panjenengan bahwa ujian iman harus kita tanggapi dengan kesabaran dan kesetiaan. Sebab hanya dengan cara itu kita akan mendapatkan hasil yang benar-benar memuaskan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ujian iman dalam bentuk yang bagaimanakah yang harus dilewati oleh perempuan Kanaan tadi, sehingga Yesus mendapati dan mengatakan bahwa ternyata iman perempuan ini cukup besar dan itu mampu membuatnya mendapatkan yang diinginkannya. Setidaknya ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, ketika Tuhan seolah-olah diam, ketika Tuhan seolah-olah terdiam, ayat 23. Sidang jemaat, sejujurnya
atau kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak dipedulikan oleh seseorang yang kita anggap mampu dan sangat kita harapkan mau menolong kita. Ketika kita sudah berharap sepenuhnya kepada orang itu, namun ternyata ia sama sekali tidak memberikan perhatiannya kepada kita, pasti keadaan ini membuat kita merasa kecewa, bahkan kita sangat kecewa. Dan itu juga yang saat itu dialami, harus diterima oleh perempuan Kanaan tadi. Ia datang kepada Yesus dengan keyakinan penuh, dengan harapan yang sangat besar bahwa Yesus akan menolongnya. Tetapi yang dia dapatkan justru sebaliknya. Harapannya tidak sesuai dengan yang selama ia mendatangi atau menjumpai Yesus menginginkannya. Yesus tidak menjawabnya sama sekali. Dan pasti perempuan tadi sangat kecewa, sangat sakit hatinya. Namun sikap perempuan ini sungguh mengagumkan. Artinya bahwa meskipun ia mendapati jawaban atau tanggapan Yesus yang seperti itu, yang begitu menyakitkan, yang membuatnya ia kecewa, ternyata ia sedikit pun tidak mundur dari dekat Yesus. Salah satu sikap yang patut untuk diteladani oleh semua orang. Ketika kita merasa bahwa Tuhan seolah tidak berbicara apa-apa, seolah tidak mau mendengar sama sekali seruan kita yang sedang dalam kesesakan, seolah Tuhan tidak mau menolong kita, jangan menyerah. Teruslah berseru kepadanya, sebab ternyata di dalam diamnya Allah, di dalam keterdiamannya Tuhan, Ia sedang memproses ketekunan dan pengharapan umatnya. Tuhan sedang mengajar kita agar terus memandang dan berharap kepadanya. Melalui proses diamnya Tuhan, kualitas iman kita sedang diperbaiki. Melalui diamnya Tuhan, Tuhan tidak sekedar menguji seberapa besar, seberapa kuat iman kita kepadanya, tetapi Ia sedang memperbaiki kualitas iman yang ada di dalam diri umatnya. Dan pertanyaannya saudara-saudara, apakah dalam keadaan yang sepertinya Tuhan tidak menolong kita, kita masih tetap berharap dengan iman, ataukah sebaliknya kita malah mundur dari Tuhan, kita malah menjauhi anugerah pelayanan yang dipercayakan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat 24 dan 25. Ketika Tuhan seolah-olah menolak kita. Ketika Tuhan tidak memberi jawaban, ketika Tuhan tidak merespons, bahkan murid-murid lebih menegaskan, mereka berusaha mengusir perempuan tadi, perempuan itu pun tetap
menyatakan pengharapan penuhnya kepada Yesus. Dia tidak berbalik pulang dengan kekecewaannya. Dia terus berada di tempat itu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, betapa perempuan ini menurut setidaknya orang Jawa, ia adalah orang yang blas gak duwe isin, rai gedek. Ya, mungkin terlalu banyak makan dengan sayur bambu muda, sayur bung. Artinya saudara-saudara bahwa ia tidak sedikit pun merasa malu karena penolakan demi penolakan, baik yang dinampakkan oleh Yesus maupun oleh murid-muridnya. Tetap saja ia ingin mengungkapkan kepada Yesus, ia ingin agar Yesus memberi jawab dan mengabulkan permintaannya. Dan itu nampak pada keadaan berikutnya. Muncul ujian iman yang berikut. Dan itu harus dilalui oleh perempuan tadi. Kini Yesus mulai mau membuka suara. Tapi ternyata ucapan yang disampaikan oleh Yesus kepada perempuan ini bukan sebuah pernyataan yang diharapkan oleh perempuan tadi. Karena kalimat yang diucapkan oleh Yesus bernada tetap sebuah penolakan. Yesus mengatakan bahwa Dia diutus tidak untuk orang-orang di luar Israel. Sebuah penantian dan pengharapan yang lagi-lagi cukup menyakitkan. Setelah Yesus menolak memberikan pertolongan, kembali perempuan tadi memperlihatkan sikap yang sangat mengagumkan. Dia tidak putus asa. Namun sebaliknya bahwa perempuan tadi malah semakin mendekat dan menyembah Yesus. Dia lebih merendahkan dirinya lagi dengan tetap berpengharapan besar. Saudaraku sekalian, terkadang kita merasa ditolak oleh Tuhan ketika kita sedang dalam tekanan persoalan. Seolah Tuhan memalingkan wajah, seolah Tuhan tidak mau memberikan pertolongan sama sekali. Tetapi saudara-saudara, dalam keadaan seolah-olah Tuhan menolak kita, dalam keadaan seolah semua jalan keluar dari masalah kita sepertinya telah tertutup, perempuan Kanaan tadi memberikan ajaran, memberikan teladan. Jangan pernah menyerah. Karena dalam keadaan seperti itu, sekali lagi Tuhan sedang menguji kesabaran. Tuhan sedang menunggu-nunggu penyataan umatnya untuk mewujudkan kesetiaan dan kekokohan imannya, kekokohan pengharapannya. Sebab Tuhan telah menyediakan buah, Tuhan telah menyediakan hasil yang sangat indah. Bagian dari kitab Amsal menuliskan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Yang ketiga, saudara-saudara, ketika Tuhan seolah-olah merendahkan dan mempermalukan. Ayat 26 dan 27. Dan rupanya itu adalah ujian iman yang ketiga yang harus dilalui oleh perempuan Kanaan tadi. Jelas dalam bagian ayat ini, perempuan Kanaan tadi merasa direndahkan oleh Yesus, bahkan itu didukung oleh murid-muridnya. Namun Matius mencatat bahwa ketika perempuan tadi semakin mendekati Yesus dan menyembah, Yesus menjawab bahwa tidak patut memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Dan rupanya ini adalah ujian yang paling berat dari rangkaian ujian yang sebelumnya dapat dilewati oleh perempuan Kanaan tadi. Saudara, dicap sebagai salah satu jenis binatang, apalagi yang namanya anjing, tentu bukan hal yang menyenangkan. Pelecehan terhadap harkat manusiawi, dan itu sangat menyakitkan. Namun yang terjadi ternyata tidak demikian pada perempuan Kanaan tadi. Ia tetap bertahan dan tidak menyerah. Malah ia membenarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ia malah semakin merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Lagi-lagi ia menunjukkan sikapnya yang begitu menakjubkan, sikapnya yang begitu mengagumkan, sehingga mampu membuat Yesus mengucapkan kata-kata pujian, ngelem kepada perempuan tadi. Yesus menilai bahwa dalam imannya yang besar itulah yang seketika itu juga mampu menjadi lantaran, menjadi sarana kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit. Iman yang besar, iman yang tulus, iman yang diperoleh melalui berbagai ujian yang cukup berat, mampu mengarahkan perempuan ini mendapati hasil yang besar, bahkan lebih besar, lebih indah, lebih baik dari sekedar keinginan yang selama ini dia bayangkan. Tidak jarang saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami situasi di mana kita merasa dipermalukan, bahkan direndahkan. Jangan berputus asa, jangan kehilangan harapan. Yesus tidak sedang mempermalukan kita. Yesus tidak sedang merendahkan kita. Namun sebaliknya dia sedang menguji ketabahan. Dia sedang menguji kesabaran, kesetiaan, dan kerendah hatian kita. Ujian kerendahan hati adalah ujian yang paling berat. Makanya banyak orang mengatakan, gampang kalau sekedar berbicara tentang sabar. Gampang angger wong iso nek mung muni sabar. Tapi oleh nglakoni iku gak gampang. Tetapi saudara, jika kita berhasil
melewati ujian-ujian tadi, kita akan memperoleh hasil yang luar biasa sebagaimana yang dialami oleh perempuan Kanaan tadi. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada hari-hari ini kita sedang memasuki sukacita khusus berkait dengan kehidupan atau kebersamaan kita dengan sesama kita sekalian. Baik di dalam kehidupan yang begitu luas, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Malah besok kita bersama-sama mengingat-ingat kembali, merenungkan kembali, merayakan sukacita yang dipercayakan oleh Tuhan, yakni kemerdekaan bagi seluruh elemen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Kita pasti senantiasa ingat bahwa kemerdekaan yang dapat diraih oleh bangsa Indonesia bukanlah kemerdekaan yang dapat dialami secara atau dengan usaha yang ringan. Namun sebaliknya, perjuangan yang begitu berat telah dilakukan oleh saudara dan orang tua kita. Malah saudara-saudara, kemerdekaan yang dapat dialami oleh bangsa Indonesia ternyata juga bukan sekedar dari hasil usaha, bukan sekedar dari hasil perjuangan seluruh elemen warga bangsa ini saja, tetapi justru Tuhanlah yang berkarya melalui orang-orang, melalui rakyat Indonesia ketika itu. Hal itu dapat kita lihat dalam pesan secara tidak langsung yang dinyatakan dalam bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, UUD 45, bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, artinya bahwa sejak kakek dan nenek moyang kita yang lalu, Tuhan tidak pernah menjauhi umatnya. Tuhan senantiasa turut berkarya di setiap usaha yang dilakukan oleh umatnya. Sehingga apapun bentuk ujian, apapun bentuk permasalahan yang sedang merundung umatnya, pasti setiap saat Tuhan bersiap diri untuk dimintai pertolongan. Dan Tuhan juga bersiap sedia untuk menolongnya. Demikian juga di dalam kehidupan bergereja kita, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan. Perjuangan juga telah dilakukan oleh para pendahulu di gereja ini. Persoalan demi persoalan juga muncul, dan melalui mereka GKJW dapat melewati dengan baik. GKJW dapat melalui bermacam pergumulan hidup persekutuannya dengan baik. Dan sekali lagi, itu semata-mata buah dari karya Tuhan sendiri melalui setiap usaha yang dilakukan oleh gerejanya. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian,
tetaplah setia, tetaplah berharap kepadanya. Yakinlah, kita akan dibuat terheran-heran mendapati karya Tuhan di dalam dan untuk hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, sekarang marilah kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nats pembimbing biarlah membuat kita makin menyadari keberadaan Tuhan di setiap peristiwa kehidupan kita. Persembahkanlah kurban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Demikian kesaksian dari pemazmur. Kidung Pasamuan Jawi nomor 357 bait 1 dan 3 mengiringi kita menyerahkan persembahan. Sidang jemaat, tiba saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita meninggalkan ruangan kita masing-masing,
sebelum kita mungkin ada yang masih harus melanjutkan aktivitas yang sementara waktu telah kita tinggalkan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari. Allah Bapa yang penuh kasih, inilah kami umat milik-Mu. Tuhan, ujilah iman kami. Kami yakin bahwa meski Tuhan kami rasa sedang berdiam diri, sedang menolak keberadaan kami, seolah Tuhan menjauhi kami. Ternyata Tuhan sedang menyiapkan kami untuk menerima anugerah yang justru lebih indah, justru lebih besar, justru lebih bermakna dari sekedar yang kami inginkan. Tuhan sedang menempa kokohnya iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan sedang makin membuat kukuh pengharapan besar kami hanya pada kuasa Tuhan. Karena itu kami serahkan segala bentuk keterbatasan yang seringkali muncul dan kami nampakkan di dalam kehidupan ini. Tetap pakailah kami, mampukan kami agar menjadi saksi yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Semuanya itu membuat kami tercukupi untuk kehidupan sehari-hari. Malah pada pagi hari ini, Tuhan menganugerahkan kesempatan kepada kami untuk menyisihkan sebagiannya. Kami serahkan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur dan terima kasih. Ya Bapa, biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi siapapun dan apapun sesama ciptaan yang ada di lingkungan kami masing-masing, yang menjadi saksi bahkan yang merasakan aktivitas, kegiatan dan pelayanan yang kami lakukan, baik di lingkup Jemaat Kota Baru Triorejo maupun di lingkup pelayanan Gereja Kristen Jawi Wetan. Pakai kami, mampukan kami untuk mewujudkan anugerah kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Bapa, kami juga mengucap syukur atas anugerah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami, seluruh warga bangsa dan negara Indonesia ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kami semua, baik para pimpinan maupun kami segenap warga bangsa yang didampingi, dapat merawat, dapat makin membuat baik kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami mampu mewujudkan hidup secara rukun, hidup damai, bersama-sama mewujudkan kesejahteraan, ketentraman. Dengan demikian, kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan tidak akan menjadi sia-sia, bahkan tidak kami sia-siakan. Bapa, kami serahkan setiap punggawa di negeri ini, juga para pelayan
di gereja dan jemaat-Mu, dimanapun Tuhan memberi tempat. Dan secara khusus bagi kami, bagi saudara-saudara kami, seluruh warga GKJW Jemaat Kota Baru Triorejo, Tuhan anugerahi kepada setiap kami kekuatan, kesehatan, semangat, terlebih di dalam kami masih harus menghadapi suasana persebaran virus corona. Mampukan kami untuk mengendalikan diri, untuk menguasai diri, hingga tidak akan terjerumus, apalagi sampai terjangkit virus atau penyakit ini. Malah bagi beberapa saudara kami dimanapun berada dan sedang menjalani perawatan intensif yang terjangkit, yang didapati terdampak oleh virus ini, Tuhan pun berkarya melalui para tenaga medis, para anggota keluarga yang turut mengupayakan kesembuhan dan pulihnya kembali kekuatan dan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Anugerahi kepada setiap mereka sukacita, penghiburan, kesabaran, dan kebijakan. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami, berlandaskan dengan tetap pada keyakinan dan pengharapan tulus kami kepada Allah yang melalui Yesus Kristus mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Kristus, ibadah yang kita alami pada pagi hari ini kiranya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Injil Yohanes dalam bagian kesaksiannya mengatakan demikian, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Demikian sabda Yesus. Saudara sekalian, saya undang berdiri. Kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 339, bait 4. Sekarang mari arahkanlah hati dan pikiran kita memohon dan menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih,
Yesus Kristus Sang Putra yang adalah sumber kekuatan, kebijaksanaan dan keselamatan. Di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa bersama-sama dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian pada saat ini sampai selamanya. Amin. Kidung Pasamuan Jawi 443 bait 4. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah kita telah mengikuti ibadah minggu pagi ini berjalan dengan lancar. Kiranya apa yang sudah kita terima menguatkan iman Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami mewakili jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto yang telah melayani kami semua. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan keluarga dan juga pelayanan Bapak Pendeta Puji. Juga kami berterima kasih kepada pemusik, song leader, multimedia, juru rekam, tim editing dan juga keamanan yang sudah mendukung sehingga ibadah pagi ini bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa penekanan warta jemaat, yaitu yang pertama ibadah persekutuan doa dan ibadah berayat tetap kita laksanakan sesuai tata ibadah yang nanti akan dibagikan melalui grup WA. Selanjutnya kami mengingatkan untuk minggu pagi hari ini pada pukul 10 nanti akan ada undangan rapat bagi seluruh majelis jemaat, juga ketua kelompok dan juga beberapa bapak-bapak yang diundang sesuai dengan undangan yang sudah diterima. Selanjutnya, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga yang dalam minggu ini merayakan ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Demikian penekanan warta pada minggu pagi hari ini. Pada akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap bersukacita, dan melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian bersama dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan bila saatnya Kau datang menjemputku dalam terang-Mu, Kau kan dapatiku setia lakukan firman-Mu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak akan habis di hidupku, dan ku terus berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ku mau terus setia. Ajarku untuk ku mau terus setia. Ikuti yang Kau mau agar ku tetap setia sampai pada akhirnya. Bapa, ajarku untuk tetap setia, tetap setia.